Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah mendukung kemajuan dari channel YouTube Bola Bung Binder, karena hingga hari ini jumlah subscribers telah melewati 342.000. Luar biasa dukungan yang teman-teman berikan, dan saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten. Dan seperti biasa, saya akan selalu memberikan analisa secara logis dan juga fair. Itu dia teman-teman, screenshot dari jumlah subscribers channel YouTube Bola Bung Binder. Saya memang hide jumlah subscribers karena saya lebih fokus untuk membuat konten yang berkualitas. Dan seperti biasa, saya selalu membuat konten sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, sesuai dengan jalannya pertandingan. Nah, di konten terbaru hari ini teman-teman, saya ingin memberikan reaction saya dari pertandingan antara Timnas Indonesia lawan Timnas Timor Leste ya, di mana kita tahu bahwa Coach Sintayong juga mengatakan dia sangat kecewa dengan permainan Timnas. Bahkan kabarnya ya, ini yang saya baca beritanya, bahwa dia menegur keras para pemain pada saat halftime. Dan memang terlihat pada saat masuk ke babak kedua, permainan Timnas lebih berbeda, dan ada beberapa pemain pengganti yang masuk yang bisa mengubah permainan dari Timnas Indonesia. Dan memang yang saya baca nih begitu rame adalah tentang Edo dan juga tentang Dedik. Bahkan di beberapa komentar di bawah konten yang saya buat kemarin, ada yang juga mengatakan bahwa Dedik out, Edo out. Ada yang juga mengatakan bahwa Dedik tidak pantas lagi membela Timnas Indonesia. Edo seharusnya tidak dimainkan lagi oleh Coach Sintayong. Tapi saya pikir kita juga perlu respect dan juga memberikan kebebasan kepada Coach Sintayong untuk memilih pemain mana yang menurut dia pantas untuk membela Timnas Indonesia. Dan saya yakin Coach Sintayong punya penilaiannya sendiri untuk tetap memilih Edo dan juga Dedik. Karena terlihat dua pemain ini tetap bekerja keras di atas lapangan, walaupun secara performa terlihat permainan mereka tidak sesuai dengan harapan. Artinya sebagai fullback seharusnya Edo tuh bisa naik turun secara seimbang. Tapi beberapa kali memang saya perhatikan ketika dia sudah naik cukup bagus untuk membangun serangan, sering terlambat turun ke belakang. Dedik memang mendapatkan beberapa peluang. Gagal dia manfaatkan peluang-peluang tersebut. Tetapi saya perlu fair, saya melihat bahwa Dedik juga beberapa kali memberikan tekanan kepada para pemain Timor Leste. Dan sepertinya itu juga bagian dari game plan Coach Sintayong. Mungkin saya salah, tapi saya melihatnya bahwa Coach Sintayong juga menginginkan striker yang dipasang di depan itu juga bisa memberikan penekanan kepada para pemain tim lawan yang berada di lini pertahanan. Jadi penyerang itu menjadi first line of defense. Pemain pertama yang perlu melakukan tekanan agar para pemain tim lawan itu tidak bisa membangun serangan secara rapi. Dan itu sebetulnya bukan hanya perlu dilakukan oleh Dedik, tapi juga dua penyerang sayap seperti Ramai dan juga Irfan Jaya. Tapi ketika para pemain itu sudah melakukan pressure tersebut, ya tentu mereka juga perlu menyelesaikan peluang-peluang yang mereka peroleh. Dan bukan saja Dedik yang mendapatkan peluang, kan Irfan Jaya juga mendapatkan beberapa peluang untuk mencetak gol. Tapi kan bukan berarti bahwa dua pemain ini tidak memberikan kontribusi. Betul, mereka tetap memberikan kontribusi, cuma kesulitan mereka adalah untuk menjalankan perannya secara konsisten. Maka itu Dedik diganti pada saat babak kedua itu akan dimulai. Sama juga dengan Ramai Rumakik, karena Ramai Rumakik juga tidak terlihat kontribusinya di babak pertama dalam urusan untuk mendobrak pertahanan dari Timor Leste. Padahal Ramai itu juga akan dibutuhkan seperti halnya yang Irfan Jaya lakukan, yaitu melakukan pergerakan penetrasi. Justru yang saya perhatikan, Irfan Jaya beberapa kali melakukan pergerakan penetrasi dengan baik, dan dia juga mendapatkan dua peluang untuk mencetak gol. Tapi ya memang terlihat bagaimana Irfan Jaya itu lebih connect, lebih bisa memberikan passing-passing yang akurat ke pemain-pemain lainnya yang berada di lini tengah. Beda dengan Ramai Rumakik, sehingga Ramai Rumakik juga ditarik keluar. Menjelang babak kedua dimulai, Edo juga ditarik keluar. Kenapa? Karena terlihat Edo beberapa kali out of position. Seharusnya setelah fullback itu mendukung serangan, dia harus bisa cepat kembali ke posisinya. Karena tentu setelah dia keluar, pemain tim lawan itu akan tahu ada space yang kosong di pertahanan tim lawan. Nah, pemain tersebut akan coba untuk membangun serangan balik dengan memberikan umpan yang cepat ke daerah yang memang terbuka. Maka itu kita perhatikan gol dari Timor Leste pada saat memang Galih Freitas membawa bola hanya berhadapan dengan Alfreanda Dewangga. Tidak ada fullback yang seharusnya sudah berada kembali di posisinya. Nah, itu menjadi salah satu kesulitan bagi Timnas Indonesia di babak pertama, karena berkali-kali para pemain Timor Leste itu menyerang dari sektor flank. Pada saat kedua fullback, bukan saja Edo, tapi Sani Rizky juga beberapa kali ikut mendukung serangan itu sudah keluar tapi terlambat kembali ke posisinya. Nah, hanya Fahrudin dan juga Dewangga yang berada di belakang. Padahal Edo juga mendapatkan peluang untuk mencetak gol kan teman-teman di babak pertama ketika dia melepaskan tendangan dari tepi kotak penalti. Dan dia juga melakukan pergerakan berbahaya, penetrasi ke kotak penalti pertahanan dari tim lawan yang menurut saya sih sebetulnya itu pelanggaran oleh pemain Timor Leste bernomor punggung 29. Saya melihatnya sih seperti itu. Artinya secara attacking cukup baik. Tapi bukan saja attacking yang perlu dia lakukan, dia perlu juga defend.
Nah, ketika defend beberapa kali memang dia kehilangan kontrol bola, beberapa kali juga passing yang memang tidak tepat. Tapi bukan berarti bahwa Coach Sintayong langsung akan mengeluarkan dia, ya karena memang Coach Sintayong masih coba untuk memberikan kepercayaan, masih coba untuk memberikan kesempatan kepada Edo agar dia bisa improve. Nah, yang perlu dilakukan sekarang adalah improve. Ya kalau enggak tentu akan sulit bagi Edo untuk bisa tetap menjadi bagian dari timnas Indonesia, teman-teman. Kemudian ketika Coach Sintayong melihat memang ada hal yang tidak berjalan sesuai dengan rencananya, baru dia melakukan pergantian pemain tersebut. Jadi memang pelatih itu perlu dulu memberikan kesempatan kepada pemain-pemain yang menurut dia siap. Jadi saya pikir dalam pemilihan pemain ini, kita juga sebagai pecinta timnas Indonesia tidak boleh juga menghujat pemain tersebut ketika dia off form. Nah, memang Dedik juga tidak mencetak gol di Piala AFF lalu, tapi secara pressure dia memberikan pressure yang lebih baik lagi. Maka itu yang dipilih adalah Dedik Setiawan, bukan Ezra Walian. Ezra can score goals, tapi terus terang saya tidak melihat pressure yang dia mampu berikan kepada pemain-pemain tim lawan yang saya pikir diinginkan oleh Coach Sintayong. Dan saya perhatikan taktik dari Coach Sintayong ini mirip dengan taktik-taktik pelatih kelas dunia lainnya ya teman-teman ya, seperti Pep Guardiola, seperti Thomas Tuchel, seperti Jurgen Klopp, dan juga seperti Ralf Rangnick di Manchester United. Coba teman-teman lihat sekarang permainan dari Manchester United. Ronaldo pun harus melakukan tekanan, Ronaldo pun harus turun hingga ke second line. Jadi tidak hanya menunggu bola di depan. Nah, itu yang menurut saya adalah peran dari Dedik. Sayangnya ketika dia mendapatkan peluang untuk mencetak gol, dia tidak bisa memanfaatkan peluang tersebut. Ya karena memang striker itu juga perlu mencetak gol. Sehingga memang ada pergantian pemain yang dilakukan oleh Coach Sintayong. Hanis Sagara masuk, Hanis juga tidak mencetak gol. Sama seperti Dedik juga, dia ada miss chance, ada yang terkena tiang, ada juga tendangannya off target. Tapi memang terlihat pergerakan-pergerakan dari Hanis itu lebih berbahaya. Dia bisa mencari ruang-ruang bebas. Nah, kemudian Pratama Arhan masuk. Terlihat permainan dari timnas Indonesia lebih mengerikan. Karena Pratama Arhan sudah tahu bahwa setelah dia maju ke depan, dia harus cepat-cepat kembali ke posisinya. Maka itu terlihat para pemain Timor Leste tidak bisa lagi mencuri peluang melalui transisi dengan mengandalkan serangan balik. Dan kita lihat Sani Rizky permainannya menurut saya bagus kemarin. Ya memang dia tidak konstan juga mendukung serangan, karena dia perlu juga stay on position. Tapi itu karena Sani Rizky merebut bola di tengah, baru dia bisa memberikan bola ke Evan Dimas, Evan memberikan bola kepada Ronaldo Kuate, satu sontekan umpan, dan Ricky Kambuaya berani membawa bola ke dalam kotak penalti sedikit, baru melakukan shooting dan mencetak gol untuk menyamakan kedudukan. Itu gol yang sangat penting teman-teman, menyamakan kedudukan. Baru setelah itu terlihat para pemain timnas lebih percaya diri. Nah, selain juga ramai dibicarakan soal Edo dan juga Dedik, ya yang menurut saya tentu kita juga perlu percaya kepada Coach Sintayong ya dalam pemilihan pemain-pemain tersebut. Dan dia juga tentu ingin terus memberikan kepercayaan kepada dua pemain tersebut. Dan Edo juga bermain di beberapa pertandingan Piala AFF kan teman-teman. Jika saya tidak salah tuh lawan Laos dia starter. Kemudian di pertandingan pertama final Piala AFF leg pertama ya, lawan Thailand dia juga main sebagai starter. Artinya Coach Sintayong juga percaya kepada Edo. Tinggal sekarang ya kembali ke dirinya Edo, dia harus cepat belajar dengan konsep permainan dari Coach Sintayong agar dia juga bisa connect dengan pemain-pemain lainnya. Dan memang terlihat sih teman-teman, tanpa dua fullback andalan kita di babak pertama memang pertahanan dari timnas Indonesia itu kocar-kacir. Karena sering terlambat turun untuk ke posisi semula. Nah, Asnawi dan Arhan itu punya speed untuk maju dan punya speed untuk turun kembali ke posisi mereka. Maka itu ketika Arhan main terlihat dia begitu dominan. Punya lemparan ke dalam yang mematikan juga kan, yang akhirnya menghasilkan 2 gol untuk timnas Indonesia. Nah, selain tadi dua pemain ini, saya lupa tadi juga untuk berbicara tentang 2 pemain muda yang diturunkan oleh Coach Sintayong kemarin. Yang pertama tentu adalah debutan termuda Ronaldo Kuate, yang kedua adalah salah satu debutan termuda Marcelino Ferdinand. Memang bukan pertama kalinya ada pemain-pemain muda usia 17 tahun yang dipanggil oleh timnas Indonesia. Sebelumnya seingat saya ada Asnawi Mangkualam dan juga Egy Maulana Fikri yang pernah dipanggil ke timnas Indonesia senior pada saat usianya masih 17 tahun. Dan kembali sekarang kita melihat ada 2 pemain berusia 17 tahun yang diberikan kesempatan di pertandingan uji coba oleh Coach Sintayong. Kenapa Coach Sintayong memainkan 2 pemain ini? Karena 2 pemain ini terus terang nih dibutuhkan kemarin malam. Ketika Ronaldo Kuate masuk, terlihat para pemain dari Timor Leste itu kesulitan untuk bisa membaca gerakan dari Ronaldo Kuate. Dan dia adalah pemain yang berani menguasai bola cukup lama, berani melakukan pergerakan menusuk ke dalam pertahanan dari Timor Leste. Cuman sayangnya dia sulit untuk membagi bola. Nah, jika saja dia diberikan menit bermain, jam terbang, bukan saja di tim nasional Indonesia, tapi juga di klubnya Madura United,
perlu juga memberikan kesempatan untuk pemain muda ini agar dia mendapatkan kepercayaan diri, agar dia bisa belajar pengalamannya bermain di pertandingan-pertandingan yang kompetitif. Ya, dia perlu bermain at least selama 1 babak di pertandingan liga. Berikanlah dia kepercayaan agar dia juga bisa lebih percaya diri. Marcelino Ferdinand yang saya perhatikan permainannya lebih tenang lagi karena dia sudah sering tampil sebagai starter di Persebaya. Dia sudah diberikan kepercayaan oleh Coach Aji Santoso, maka itu permainannya lebih tenang lagi. Dapat 2 chance untuk mencetak gol. 1 dari tendangan bebas. Justru pada saat Marcelino Ferdinand masuk, saya melihat permainan dari tengah itu lebih kreatif. Dia menggantikan Evan Dimas. Evan Dimas terlihat sulit untuk bisa mengimbangi kecepatan dari pemain-pemain lain di timnas, dan juga ketika intensitas permainan dari timnas di babak kedua itu naik cukup tinggi. Nah, jadi terlihat ada peran dari 2 wonderkid di pertandingan kemarin malam. Dan Coach Sintayong melakukan perubahan yang memang diperlukan untuk mengubah permainan dari timnas Indonesia. Dan memang saya juga sepakat dengan Coach Sintayong bahwa permainan dari timnas Indonesia kemarin itu mengecewakan. Ya karena secara koordinasi tidak rapi. Nah, ketika secara koordinasi itu tidak rapi, berarti teamworknya tidak jalan. Berkali-kali saya mengatakan bahwa teamwork makes the magic work. Saya ada membuat satu konten kan teman-teman yang saya collab dengan mantan striker timnas Budi Sudarsono. Nah, Mas Budi juga menjelaskan bahwa yang diperlukan adalah teamwork. Jika teamworknya itu jalan, tentu permainan akan lebih rapi. Jika permainan rapi, potensi untuk memenangi pertandingan itu lebih besar lagi. Nah, ini teamwork yang tidak jalan kemarin malam. Nah, wajar Coach Sintayong itu jadi kecewa. Timnas kita itu harus kuat. Bagaimana caranya kuat? Ya tentu para pemain perlu memahami konsep permainan dari pelatihnya yang seharusnya tidak beda jauh dengan apa yang memang juga mereka jalankan di klub masing-masing. Kalau terlalu jauh, ya istilahnya kalau di klub itu lebih banyak mengandalkan long ball, ya tentu pemain-pemain tersebut akan kesulitan untuk bermain short ball passing. Meskipun di pertandingan kemarin malam para pemain itu disiplin, terus menjalankan game plan dari Coach Sintayong memainkan umpan-umpan pendek. Nah, tapi kan perlu konsisten. Jadi yang kita tentu harapkan tidak ada lagi deh mispassing, miscontrol, dan juga koordinasi yang tidak rapi. Dan saya pikir ini akan makan waktu yang cukup lama lagi karena semuanya masih dalam tahap proses, tentunya dengan progres yang kita lihat. Tapi bagi saya, satu hal yang positif dari pertandingan kemarin bahwa para pemain dari timnas Indonesia tidak kelelahan. Justru saya melihat para pemain dari timnas Timor Leste yang kelelahan sehingga mereka tidak bisa keluar dari pressure para pemain timnas Indonesia di babak kedua kemarin malam. Jadi saya hanya menunggu nih bagaimana nanti match kedua dari timnas lawan Timor Leste, karena saya harapkan tentu bisa ada beberapa perubahan yang dilakukan oleh Coach Sintayong juga dan pemain-pemain lain yang akan diberikan kesempatan lagi di sebuah pertandingan uji coba teman-teman. Memang hasil akhir itu tidak penting, yang penting adalah bagaimana cara permainan dari timnas secara satu tim, secara satu kesatuan. Nah itu sangat penting, maka itu jika para pemain ini belum bermain rapi, ya itu yang sekarang difokuskan oleh Coach Sintayong. Bagaimana nanti di next match kekurangan yang terlihat di match pertama kemarin bisa nanti dibenahi. Ya kita juga menunggu nanti jika Muhammad Rafli juga diberikan kesempatan untuk tampil agar bisa kita melihat perbedaannya. Dan Arhan memanglah adalah pemilik sektor fullback sebelah kiri ya di timnas Indonesia. Terlihat beda jauh ketika Pratama Arhan masuk. Kepercayaan dirinya juga udah luar biasa. Dan saya berharap Pratama Arhan bersama juga dengan Alfreanda Dewangga, Ricky Kambuaya juga bisa bermain di luar negeri. No hate, only football. Salam sepak bola.